Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, saya ingin membagikan pengalaman hidup saya yang diubahkan melalui SEP. Saya dibaptis tahun 1993. Setelah dibaptis, hidup saya tidak ada perubahan, dan saya hanyalah seorang Katolik KTP. Ke gerejanya sebagai kewajiban semata, dan kalau malas saya tidak ke gereja. Membaca kitab suci tidak pernah sama sekali, dan sesekali saya masih pergi ke paranormal. Sampai saya menikah dan mempunyai anak pertama, kehidupan saya tidak ada perubahan. Saya tetap sebagai seorang yang sombong, tidak peduli dengan keluarga, mengandalkan diri sendiri, dan seluruh waktu saya habis untuk kegiatan duniawi, terutama dalam hal mencari uang. Permasalahan datang silih berganti. Saya merasa tidak mampu untuk menanggungnya. Ada satu permasalahan paling berat yang saya alami saat itu, yaitu anak saya yang selalu sakit-sakitan dan dalam 1 tahun bisa berkali-kali masuk rumah sakit. Anak saya menderita TBC, alergi dan asma, serta sering kejang kalau badannya panas. Saya tidak tahu mengapa hal ini terjadi, dan saya selalu menyalahkan Tuhan atas hal ini. Saya merasa Tuhan tidak adil karena memberikan saya anak yang sakit-sakitan. Kejadian ini membawa saya untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya pergi ke seorang hamba Tuhan untuk konseling masalah yang saya alami. Dia menyarankan saya untuk pergi ke Tumpang mengikuti retret awal. Saat konseling dengan suster, saya diharuskan untuk meninggalkan pekerjaan saya dan mulai memperhatikan anak saya. Setelah itu mulailah saya dengan kehidupan baru sebagai seorang ibu yang memperhatikan keluarga, terutama anak saya. Juga saya mulai rajin ke gereja dan persekutuan doa. Suatu ketika, saya membaca brosur tentang SEP. Saya merasakan ada keinginan untuk mengikutinya dengan motivasi cuma coba-coba dan mengisi waktu luang. Bapak Ibu yang terkasih, salah satu hal yang saya harus lakukan sebagai murid SEP adalah membaca kitab suci setiap hari dan menuliskannya pada sebuah buku. Pada suatu saat saya membaca renungan dari lembaran LD. Tuhan berbicara tentang kesembuhan di Yesaya 53 ayat 4 dan 5 yang berbunyi, "Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Dalam bacaan Lectio Divina yang saya renungkan, saya menulis, "Tuhan, saya berusaha untuk percaya ayat ini untuk anak saya supaya dia sembuh dari penyakitnya." Dan pendamping Lectio Divina yang memeriksa memberi kekuatan dengan menulis, "Firman Allah itu ya dan amin." Suatu malam, ada dorongan dalam hati saya untuk mendoakan anak saya yang sakit dengan ayat ini. Saya tumpangkan tangan di kepala anak saya dan dengan pelan-pelan saya mengatakan ayat ini, dan kata kita saya ganti dengan nama anak saya. Ayat ini saya baca berulang-ulang dengan pelan sekali. Tiba-tiba saya merasakan seperti ada pedang yang menusuk hati saya, dan saya menangis seperti merasakan bahwa memang bilur-bilur Tuhan Yesuslah yang mampu untuk menyembuhkan anak saya. Saya lakukan hal tersebut selama 2 minggu. Saya juga ajarkan anak saya waktu itu berusia 4 tahun untuk mengucapkan firman, dan dia bisa hafal. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Pas 2 minggu setelah berdoa dengan firman tersebut, anak saya yang biasanya tidak boleh makan makanan apapun kecuali nasi, sayur, dan daging, hari itu saya beri makanan yang biasanya dilarang. Puji Tuhan, apapun yang dia makan tidak berpengaruh sedikit pun dengan tubuhnya. Bahkan dia sudah sembuh. Selain berdoa dengan firman, saat merayakan Ekaristi di gereja, saya juga meminta paru-paru yang baru dengan mujizat Tuhan untuk anak saya, karena dia suka batuk karena alergi makanan maupun cuaca, dan jika berlari dalam jarak 50 meter sudah sesak nafas. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sekarang sudah memberikan paru-paru yang baru untuk anak saya.
Sampai sekarang penyakitnya tidak kambuh lagi. Dan yang luar biasa, anak saya aktif sebagai tim basket di sekolahnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan anak saya, tetapi hidup saya pun dan keluarga juga dipulihkan. Sekarang saya sudah tidak menomorsatukan kegiatan duniawi, tetapi saya aktif melayani Tuhan di lingkungan, persekutuan doa dan di kursus evangelisasi pribadi Santo Yusuf Karangpilang sebagai pendamping LD, dan tetap melayani keluarga saya dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah pengalaman hidup saya yang diubahkan melalui SEP. Kiranya bisa menjadi berkat bagi semuanya.